Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 hari ini akan membuat suatu skenario dari kasus ketiga. Di mana di kasus ketiga ini permasalahan yang terjadi yaitu antara seorang guru yang akan menceritakan masalahnya kepada guru lainnya, dikarenakan pada saat ada supervisi kelas oleh pengawas, dia ditegur oleh pengawas tersebut karena buku yang digunakan tidak sesuai dengan buku referensi. Nah, untuk sebagai coachnya ini ada Bapak Sulaiman, dia berperan sebagai coach. Kemudian Ibu Dian Widyaningrum, beliau berperan sebagai coach. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Sulaiman dan Bu Dian untuk mempraktekkan skenario di kasus ketiga ini. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi, Pak Eman. Tumben pagi-pagi udah datang, Bu Dian. Iya nih, mau ngobrol sebentar sama Bapak, boleh nggak? Oh, boleh. Ngobrolnya pribadi atau ngobrol pekerjaan, Bu? Pekerjaan dong, Pak, masa pribadi. So, kalau mungkin bisa memberikan saran atau apa, silahkan. Gimana ada permasalahan apa, Bu? Gini, Pak Eman, kemarin kan habis supervisi ya, saya dipanggil sama kepala sekolah. Itu katanya ada laporan mungkin ya, ada komplain lah dari Bapak pengawas, katanya saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks gitu katanya. Padahal pada saat itu saya pakai sumber lain dan menurut saya memang itu tidak menyimpang dari apa yang saya ajarkan gitu dari kurikulum. Terus pada saat itu juga saya sudah menjelaskan sama Bapak Kepala Sekolah, sama Bapak Pengawas maksud saya. Dan tapi entah kenapa Bapak Pengawas mungkin beliau tidak menerima ya. Jadi ini kan ke Bapak Kepala Sekolah gitu. Jadi saya jadi bingung ya, Pak, harus gimana gitu. Apa yang harus saya lakukan? Terus sebenarnya apa yang saya lakukan itu salah apa enggak gitu. Menurut Bapak bagaimana? Oh, gitu. Oh ya, kebetulan saya sama pengawasnya sama yang lainnya di supervisinya paling gini ya. Menurut Ibu apa yang dilakukan sudah nyaman gitu. Ya, Pak. Yang pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan dengan tidak memakai buku teks tersebut itu sudah nyaman belum yang kalau melakukan hal itu? Kalau menurut saya kan sepanjang itu artinya kita kan menggunakan sumber belajar yang lain. Sebenarnya tetap aja sih referensi acuan utama mah dari buku teks yang ada di sekolah gitu, buku pegangan kita. Cuman saya menggunakan sumber belajar tambahan dan kebetulan saat itu memang yang saya gunakan memang lagi pas pengawas masuk itu lagi menggunakan sumber belajar tambahan itu gitu. Oh iya iya. Jadi harus bagaimana ya Pak? Saya menyikapinya gitu. Begini, dengan hal tadi Ibu kan udah nyaman yang seperti itu. Ibu udah bagus, Ibu punya kelebihan menggunakan media lain, bahkan dengan tidak membaca buku saja Ibu sudah mengimplementasikannya dengan media. Itu sudah bagus sekali menurut saya mah. Nah, tinggal Ibu pada waktu sebelum pelaksanaan Ibu kan itu biasanya ada RPP tuh kalau kita sebelum PR. Nah, RPP itu sudah diberikan belum ke itunya sama Ibu kira-kira pada waktu itu? Coba. Kan, biasanya kan kalau supervisi kan Bapak pengawas itu saat kita belajar gitu. Jadi
saat itu memang saya tidak apa ya, tidak memberikan RPP gitu. Jadi beliau langsung melihat aja gitu. Oh ya, berarti langkah yang langkah Ibu lakukan sebelum menyampaikan pembelajaran terutama pada waktu di supervisi, apa itu langkahnya Bu awalnya tuh? Langkahnya kan kalau seperti biasa kan, kalau mau pembelajaran pasti kan menyiapkan dulu apa RPP, terus media belajarnya, kemudian juga bahan-bahan yang bahan ya media belajar, alat seperti alat peraga dan sebagainya gitu, biasanya seperti itu Pak. Nah Itu gitu. Ibu udah bagus menurut saya mah, karena kan pada prinsipnya setiap pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, pertama yang jelas kan terencana. Tadi Ibu sudah melakukan hal-hal tersebut. Nah, paling mungkin Ibu yang akan Ibu lakukan mungkin nanti ke depannya Ibu lebih penyempurnaan tadi dalam proses, apalagi kalau di supervisi mungkin Ibu sebelum melakukan itu diberikan dulu RPP-nya gitu. Atau mungkin hal lain yang bisa Ibu lakukan di sekolah Ibu dengan kondisional lingkungan apa? Ya sebenarnya sih apa ya, memang RPP pasti kan kalau lagi supervisi pasti kan diperiksa ya Pak Eman ya, kalau RPP gitu. Iya, iya. Saya kira kalau misalkan harus memberikan RPP lagi, apa ya, jadi kalau sudah diperiksa ya pasti beliau juga tahulah bahwa hari ini memang yang mau diajarkan seperti itu. Cuman niat saya mah sebenarnya baik aja gitu, pengen memberikan variasi atau apa ya, sumber yang lain supaya anak tuh lebih inilah pemahamannya lebih bagus gitu Pak Eman, dengan variasi yang lain gitu, dengan buku pegangan itu. Cuman mungkin salah saya juga mungkin gitu. Soalnya pada waktu itu memang biasanya di meja saya itu suka ada buku Pak Eman, buku pegangan saya gitu. Nah mungkin salah saya waktu itu memang buku pegangan itu saya lupa emang di kantor, jadi tidak dibawa pada saat lagi mengajar. Mungkin dari situ juga mungkin ya Pak Eman ya. Jadi si Bapak mengira bahwa saya memang keluar dari istilah dari RPP saya gitu. Seperti itu mungkin ya. Nah, ini tadi kan Ibu udah jelas tadi di komennya adalah tentang tidak memakai buku. Nah, langkah Ibu supaya tidak seperti itu berarti harus bagaimana? Selain dari Ibu menyediakan media tadi, media elektronik, berarti harus bagaimana? Bukunya harus ada. Nah, itu berarti selain dari media yang Ibu rencanakan dalam pembelajaran, Ibu juga harus menyediakan. Entah itu kalaupun kita sudah dikuasai atau tidak, berarti ke depannya. Nah, itu tadi Ibu sudah menyebutkan sendiri, berarti Ibu sudah bagus. Pembelajarannya sudah bagus, dilakukan dengan tanpa buku juga sudah bagus, apalagi dengan adanya buku. Ya Bu ya? Iya. Terus ini loh Pak Eman, Gimana? apa ya? Saya berpikir begini. Tadi kan kalau memang taruhlah itu memang salah keteledoran saya ya. Pada saat itu tidak ada menyimpan buku paket gitu di meja saya. Cuman yang saya terpikirkan itu berarti mungkin pada waktu itu karena saya mungkin terlalu bersikeras ya berpendapat terhadap beliau, mungkin saya salah menyampaikan tujuan saya mungkin kurang tepat mungkin ya cara bicara saya gitu. Nah apakah mungkin sebaiknya saya harus minta maaf gitu ke Bapak pengawas gitu.
bagaimana? Seperti itu, karena mungkin kan beliau ya sesepuh lah buat kita ya, jadi harus ya ada dihormatilah gitu. Mungkin saya salah bicara, salah gimana, jadi harus minta maaf mungkin ya seperti itu. Paling ibu udah bisa mengemukakan atau tinggal berarti aksinya saja berarti ibu itu. Jadi jika kita berbuat salah menurut aturan atau menurut etika norma itu berarti langkahnya udah betul ibu mau melakukan, mau minta maaf, mau dari personal atau difasilitasi oleh kepala sekolah nanti biasanya dalam RPL ya. Setelah supervisi nanti biasanya akan dirapatkan kelemahan dan kelebihan kita masing-masing. Ya, Ibu pada waktu itulah Ibu nanti berbicara. Tapi kalau bisa di formal ya Bu ya. Saran saya di Iya formal. Pak, ya mungkin insya Allah lah mungkin dalam waktu dekat ini saya akan minta fasilitas minta inilah ke Bapak Kepala Sekolah untuk memfasilitasi saya untuk bertemu dengan beliau untuk menyampaikan permintaan maaf saya gitu. Ya, Pak Eman, terima kasih ya. Ya, lanjutkan ya Bu. Lanjutkan Ibu udah bagus ya. Iya, terima kasih udah mendengarkan ini saya. Maaf mengganggu ininya waktunya ini. Apa kita sebentar kan masuk kelas ya? Iya, permisi ya Pak Eman, terima kasih ya. Saya mau ini dulu ke belakang ini melihat dulu anak-anak. Terima kasih Pak Eman. Ya. Ya. Nah, demikianlah di komen dulu ya. Skenario untuk di kasus 3. Nah, menurut hasil pengamatan yang tadi saya sudah amati tentang kasus ini, kemudian nanti diperankan oleh Pak Eman dengan Bu Dian, sudah cukup bagus. Jadi sudah memunculkan di situ Pak Eman menstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan dengan memakai metode Tirta, itu sudah ditunjukkan dari hasil percakapan antara Bu Dian dengan Pak Sulaiman yang terjadi antara coach dengan coaching, dan Pak Sulaiman juga sudah menjadi coach yang baik. Jadi Bu Dian juga sebagai coach sudah memahami apa yang seharusnya dia lakukan ke depannya gitu. Mungkin itu saja untuk di kasus pertama ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di save.